Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bertemu lagi dengan Pak Rahman, pelajaran tematik 3 kelas 5B. Sebelum memulai pelajaran hari ini, Selasa tanggal 6 Oktober 2020, kita saksikan dulu video dari teman-teman kalian kemarin yang sudah mengirimkan video tentang iklan untuk interaksi sosial antara pengusaha dengan pembeli. Iklan ini dijelaskan dalam bentuk video vlog yang dikirim di Google Classroom. Saya kasih lihat. Ini dia anak-anak yang sudah mengirim video tentang iklan yang telah mereka buat. Ada Vian, Briza, Faris, Debbie, Rafa, Akila, Andre, Elisa, Hafiz. Ini lupa namanya satunya. Itu kayaknya Valen sama Indra. Dan saya kasih lihat beberapa yang sudah saya download. Ini yang saya anggap paling benar. Meskipun ada juga yang saya kira salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya, jumpa lagi dengan saya Ahmad Hafiz Fareza, kelas 5B. Di vlog kali ini saya akan memperkenalkan usaha Anda menyediakan semua alat olahraga yang lengkap, murah, dan berkualitas. Ini saya ingat Hafiz Sport pasti juara. Ya, itu tadi. Olahraga, ingat Hafiz Sport. Pasti juara. Kata kuncinya yang dibuat oleh Hafiz Fahreza. Kita lihat vlog berikutnya. Assalamualaikum, jumpa lagi. Alifa Debi, Akila Jasi dari negara Italia. Jadi kalian nggak usah jauh-jauh ke sana, cukup beli di cafe Ebibel Cafe saja. Makaron ini rasanya renyah di luar, lembut di dalam mulut. Iya, itu tadi Debbie. Ebibel Cafe, renyah di luar, lembut di mulut. Kata kuncinya yang dibuat oleh Debbie. Berikutnya video ketiga sebagai contoh untuk yang lainnya. Hai, Assalamualaikum. Saya dari Hasbia Ayam. Usaha ini di bidang ayam potong, sehat, fresh, dan higienis. Yuk simak video ini. Segar dan ayam boneless. Ayam boneless itu ayam filet tanpa kulit. Nah, bagi ibu-ibu yang nggak mau repot atau mau praktis, cukup beli di Hasbia Ayam. Iya, itulah tadi siapa ya namanya? Akila ya. Akila. Sehat, fresh, dan higienis. Ayam apa tadi ya? Ya, ayam itulah tadi lupa Pak Roman juga ya. Jadi itu tadi targetnya adalah ibu-ibu. Ya, jadi itulah tadi anak-anak video vlog tentang iklan yang kalian buat untuk interaksi sosial. Menarik sekali. Itu mengingatkan saya ketika kalian nanti berada di kelas menceritakan sebuah ide usaha dalam bentuk iklan. Ya pasti keren sekali kalau di depan kelas ya. Ini aja di dalam bentuk video vlog. Kalian sudah sangat mahir sekali berpublic speaking. Ya, public speaking itu apa ya? Nah, maksudnya ngomong di depan orang banyak ya. Ini saya anggap latihan ya, latihan untuk berbicara di depan orang banyak. Mungkin suatu hari nanti kalian pasti akan berbicara di depan kelas ya. Nanti di masa SMP, di masa SMA, di masa kuliah apalagi pasti sering sekali berbicara di depan kelas. Dan saya rasa di Al-Akbar kalian sudah mendapatkan ilmunya. Ya, sejak dini kalian sudah bisa berbicara hanya melalui video. Ya, tentunya nanti saya harapkan ketika sudah masa normal, kalian bisa berbicara di depan teman-teman kalian selancar ini, selancar seperti berbicara di depan kamera. Ya. Lanjut kita pelajaran berikutnya adalah lanjutan dari iklan kemarin. Ya, itulah tadi pembukaan berupa presentasi video dari teman-teman kalian yang luar biasa.
Boleh dicatat mulai dari sini, ya. Iklan. Nanti catatan ini akan jadi bukti pembelajaran kalian hari ini. Karena hari ini Pak Rohman tidak ingin membebani kalian dengan tugas yang begitu ribet. Ya, karena kemarin sudah buat gambar, kemudian dibentukkan video. Hari ini saya ingin sedikit santai saja ya. Tapi tetap dicatat ini ya. Iklan adalah media untuk menyampaikan penawaran suatu barang, jasa melalui berbagai media atau alat ya. Jadi iklan ini bisa dikirim melalui koran, majalah, televisi, radio, internet, dan sebagainya. Ya, iklan yang kalian buat kemarin merupakan iklan untuk mengajak si pembaca atau penonton video agar mau membeli produk yang kalian hasilkan ya. Dicatat. Jadi iklan-iklan tadi kan yang dicontohkan teman-teman kalian mengajak, ayo nih beli di sini di Hafiz Spot. Ayo beli di tempatnya Debbie tadi ya, apa tadi lupa namanya ya. Ternyata kelas 5B berjiwa pengusaha semua ya. Ada yang jualan kue, daging ayam beku, es moba, produk dompet, kafe, cookies, dan lain-lain. Ya, ada yang jualan dompet ya, dompet dari ekspor kayaknya dari luar. Karena dompetnya kayaknya cukup bagus sekali, kayaknya mahal ya. Ciri-ciri iklan ya, dicatat. Ciri-ciri iklan satu, menggunakan pilihan kata yang menarik, logis, dan sopan. Ya, ini satu ya. Nah, ini ya, satu. Jadi ditanya dari sini, ciri-ciri iklan menggunakan pilihan kata yang menarik, logis, tepat, dan sopan. Yang kedua, menggunakan pilihan kata yang mempunyai sugesti bagi khalayak. Sugesti itu apa? Sugesti itu pengaruh ya, mempengaruhi. Seperti saya hari ini mempengaruhi kalian untuk belajar. Belajar cara membuat iklan. Ini saya sedang mengsugesti kalian, sedang mempengaruhi pikiran kalian agar mau belajar dan mengerti apa itu iklan. Yang ketiga, pilihan kata yang digunakan menonjolkan informasi utama yang dipentingkan. Maksudnya kata kunci tadi loh ya, yang dibuat. Nah, mau olahraga ingat Hafiz Spot ya, tidak ingin ribet ke apa tadi? Punyanya Akila tadi ya, dan sebagainya ya. Lupa lah saya. 4. Menggunakan pilihan kata yang digunakan untuk menunjukkan sasaran ya. Jadi kalau Akila tadi kan sasarannya mama-mama ya. Jadi mama-mama kalau nggak mau ribet itu ada produk ayam beku di Akila Vega ya. Mungkin beneran ada ya, mungkin bisa ditanyakan. Ya, karena kayaknya kalau udah lihat dari videonya ada produknya ya. Syarat-syarat iklan. Nah, dicatat ini dikasih garis bawah mungkin. Iklan harus bersifat objektif dan jujur, jelas dan mudah dipahami. Maksudnya objektif itu satu barang khusus itu dijelaskan secara rinci, jujur, tidak boleh mengada-ada, ya, dan menyampaikannya mudah dipahami. Ya, seperti kalian tadi kan menyampaikannya mudah dipahami. Oh, ternyata iklan ini itu ayamnya tidak ada tulangnya, kemudian kalau si Debbie tadi renyah di dalam, ya rasanya renyah dan sebagainya itu, ya itu dipahami oleh khalayak ramai. Oh, rasanya mungkin enak ya karena renyah gitu ya. Ya seperti itu mungkin menarik perhatian banyak orang, tidak mengandung sara dan menyinggung pihak lain. Jadi kalau mau buat iklan, kata-katanya tidak boleh mengandung sara. Menarik banyak orang lain dan tidak mengandung sara. Apa itu sara? Sara itu teman saya, Pak, yang di kelas 5. Iya ya. Iya ada ya namanya Sarah ya, tapi ini Sarah yang lain ya. Sarah akronim ini atau singkatan ya. Akronim dari suku, ras, dan agama ya, disingkat Sarah. Biasanya dalam lomba-lomba itu tidak boleh mengandung unsur sara gitu ya kalau dalam yel-yel. Nah, tidak menyinggung perasaan orang lain. Ya, maksudnya dalam membuat iklan tidak boleh menjelek-jelekan produknya orang lain. Karena mungkin di dalam suatu bidang usaha itu pasti ada pesaing. Ya, seperti kalian kalau Indomaret itu saja. Indomaret itu punya pesaing namanya Alfamart, Alfamidi. Kemudian muncul supermarket sejenis. Ya, kalau mereka menggunakan iklan yang berunsur sara, misalkan Indomaret menjelek-jelekan Alfamart, jangan beli di Alfamart karena di Alfamart lebih mahal daripada di Indomaret. Wah, itu pasti akan menjadi tuntutan yang luar biasa dan akan diperkarakan hukum oleh pihak
Indomaretnya atau Alfamartnya yang merasa dirugikan. Ya, sangat berbahaya sekali sekarang bermedia sosial, termasuk main WA. Kemarin temanmu ada yang ditantang temannya dari setemannya teman kelas 5B ini di WA. Kamu dipisui ya, meso gitu ya. Wah, itu kalau di screenshot kemudian dilaporkan, itu bisa jadi permasalahan. Nah, kemudian anaknya lapor saya, Pak, saya diginikan sama teman saya. Udah biarkan saja, sabar saja ya, nggak usah dihiraukan gitu ya. Daripada jadi masalah panjang. Ya di kelas 5B ini ada teman kalian 5B meng-WA teman kalian 5B yang lainnya dengan nada kebencian, nada ujaran kebencian. Ya, saya suruh biarkan saja, santai saja ya. Nggak usah dihiraukan. Kalau di sekolahan mungkin kan berkelahi. Ya. Kalau di WA, mosok ya berkelahi dengan WA ya. Ya, itulah anak-anak sedikit intermezzo ya. Hal-hal yang perlu diperhatikan saat membuat iklan. Pertama adalah kata kunci. Ya, kayak tadi itu kata kunci ya. Pilihlah kata yang mudah diingat dan menarik. Insya Allah sudah bisa membuat semuanya. Kalimatnya persuasif. Maksudnya kalimatnya ajakan atau bujukan atau pengaruh kepada pembaca. Jadi harus menggunakan kalimat persuasif. Jadi kalimatnya itu mengajak, membujuk, atau mempengaruhi si pembaca atau mensugesti tadi ya, sugesti, pengaruh. Pilihlah warna, gunakan warna yang menarik, kontras dan jelas. Jadi kalau kalian menggunakan atau membuat iklan juga buat warna yang menarik. Kalau untuk anak-anak ya pastinya untuk anak-anak biasanya sukanya yang cerah-cerah. Ini ada contoh buku ini ya, buku diskon. Nggak disebutkan diskonnya ya. Diskon berapa ini ya? Ini buku ya. Asli, packing aman, proses cepat, bonus stiker. Nah, ini biasanya yang dilihat ya. Bonus, ya, bonus. Meskipun hanya stiker, tapi kan tetap bonus. Bonus itu wah sangat dicari sekali sama orang Indonesia, Pak. Atau ini diskon ya. Ya, ibu-ibu itu kalau lihat diskon gitu ya langsung. Apalagi barangnya branded atau terkenal. Wah, langsung dikejar itu barang ya, diburu. Ya, itu tadi buku tentang pembangunan sosial. Coba kita sambungkan pelajaran hari ini ke pembangunan sosial. Kemarin insya Allah sudah dijelaskan sedikit sama Pak Roman. Mungkin bisa dibuka lagi buku catatannya sambil mencatat yang ini. Ya, coba ini tulis di buku tulis, kemudian jawab. Hari ini saya tidak menggunakan Google Form untuk membuat pertanyaan, tapi ini tulis saja di buku tulis, jawab di buku tulis, nanti foto. Ya, nanti foto. Foto kirim di Google Form. Ya, kita pakai cara tradisional tapi sedikit modern. Oh, posisi karpe. Ya. Ya, difoto kan cara tradisional ya. Cara tradisional sebelum kita mengenal teknologi Google Form. Ya, yang dulu masih pakai WA itu ya, pembelajaran melalui WA. Kan difoto kan ya, difoto dikirim ke WA ke gurunya masing-masing ya. Coba kalian tengok teman kalian yang sekolah di SD negeri samping kanan kiri rumah kalian. Itu pasti kalau mengirimkan tugas difoto masian ya. Nah, kita juga tiru sekarang ya. Nomor 1, langsung ditulis dan dijawab ya. Di buku tulis, di foto, dikirim ke Pak Rohman di Google Form, jangan di WA. Nah, di WA hilang gak tanggung jawab. Ya. Apa pengertian pembangunan sosial menurut pemahamanmu? Ingat, kata kuncinya adalah menurut pemahamanmu. Pembangunan sosial menurut pemahamanmu. Gak usah cari di internet, gak usah cari di buku. Menurutmu saja, pendapatmu saja. Pembangunan sosial. Apa itu pembangunan sosial? Menurut pendapat anak-anak sekalian. Yang kedua, soalnya berapa ya? 3 kalau nggak 4 gitu. Bagaimana jika pembangunan sosial tidak berjalan lancar? Waduh, budi rame ayo. Bagaimana jika pembangunan sosial tidak berjalan lancar? Maksudnya, misal mau membangun jembatan, terus uangnya habis untuk membangun jembatan, itu kira-kira bagaimana? Ini juga pendapatmu ya. Pendapat anak-anak sekalian ya bolehlah dibantu guru les tapi ojo akeh guru les yang melok ngewangi atau mama yang bantu juga jangan banyak-banyak biarkan anak-anak berpikir sendiri nanti kalau bingung baru dibantu dikit aja bantunya ya jangan banyak-banyak biarkan mereka berpendapat ya mama-mama yang ikut mendampingi atau guru les yang ikut mendampingi hari ini nomor 3 apa faktor yang dapat menghambat pembangunan sosial di masyarakat Pak faktor itu apa Pak Faktor itu hal-hal yang dapat menghambat pembangunan sosial di masyarakat. Misal saya beri contoh ya, tapi jangan ditiru ya. Faktornya misalkan ada premanisme di daerah tersebut.
kesulitan pembebasan lahan karena pemilik lahan meminta untuk ganti rugi yang sangat mahal. Sulitnya akses, uangnya habis misalkan ya. Ya jangan ditiru ya. Mungkin kalian punya pendapat lain, faktor-faktor yang dapat mengganggu pembangunan sosial di masyarakat apa saja kira-kira ya. Itu pendapat anak-anak masing-masing, bebas, tidak ngawur tapi bebas tapi tidak ngawur ya. Boleh minta bantuan tapi jangan seluruhnya minta bantuan. Saya harap itu adalah pendapat kalian sendiri. Tulis saja pertanyaan tadi di buku tulis, sekalian jawabannya menurut pendapat kalian sendiri. Ingat ya. Jika sudah selesai, cukup difoto. Nah, fotonya satu swafoto kayak biasanya swafoto bukunya diginikan swafoto. Cekrik gitu ya. Kemudian foto diperjelas di zoom, di foto di sininya. Ya, jadi foto di pas bukunya. Boleh lebih dari satu lembar karena mungkin dengan foto catatan-catatan sama jawaban yang ini jadi ada 2 lembar mungkin atau 3 lembar sama foto kalian. Jadi ngirimnya beberapa foto. Nanti Google Form-nya disetting bisa menampung 5 foto sekaligus. Nek lebih dari 5 Google Form-nya nolak ya. Karena disetting sama Pak Roman 5 foto untuk menerima foto kalian di Google Form. 1 swafoto. Ingat swafoto, duduk fotomu selfie gak ada opo-opo. Ya, wis diiling norek swafoto ya opo rek. Cek gak paham ae. Deso. Ya, lanjut. Yang kedua adalah foto pas buku catatan. Ya, mosok gak ngerti Yohan, pisan. Foto pas buku catatanku nanti foto sampule. Ya, itu saja. Boleh lebih dari satu lembar. Ya pasti lebih dari satu lembar ya. Gak mungkin cuma satu lembar ini. Sama catatannya juga ya. Itu saja mungkin anak-anak yang bisa disampaikan Pak Rohman hari ini. Terima kasih. Bye-bye. Kawaya bye ya. Langsung di-upload Google Classroom jika sudah selesai. Sebagai bukti bahwa kalian hari ini sudah belajar ya. Oke, terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.